kalau penuaan dan kematian bisa diatasi dan yang bisa mengatasinya adalah teknologi. Hai everyone, selamat datang di kanal YouTube Halo Lur bersama gue, Tio Lesmana. Guys, siapa sih yang hari ini nggak kenal sama yang namanya internet? Kalau masih ada orang di sekitar kalian yang nggak tahu internet, wah parah sih, kacau sih. Karena berbagai macam berita, informasi, dan gambar semua ada di internet. Internet tuh bener-bener memudahkan kita berkomunikasi atau nyari informasi lewat website, chatting, dan lain-lain. Internet tuh bikin dunia tuh kerasa jadi satu, walaupun sebenarnya kita nggak tahu bisa ketemu siapa di sana. Seiring berjalannya perkembangan internet dan bertambahnya konten-konten yang ada di internet, dulu tahun 90-an nyari konten atau informasi sesuai yang kita mau tuh bukan hal yang gampang. Karena ya kita harus tahu atau hafal alamat website yang berisi informasi yang kita cari. Karena itulah muncul yang namanya search engine atau mesin pencari. Gunanya search engine ini untuk memudahkan kita mencari informasi di dalam suatu website sesuai yang kita mau. Kita tinggal ketik aja tuh informasi yang mau kita cari di search engine, lalu search engine akan menampilkan referensi-referensi informasi yang ada di beberapa website sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Misalnya, kita cukup ketik cara bikin nasi goreng. Nah, nanti search engine akan memunculkan informasi terkait cara bikin nasi goreng dari beberapa website. Search engine yang pertama kali muncul di internet atau yang pertama kali muncul di dunia bernama Archie yang dibuat pada tahun 1990 di McGill University oleh Alan M. Tage. Selanjutnya pada tahun 1993 muncul lagi search engine yang namanya Excite. Sayangnya Excite ini nggak bertahan lama. Tahun 1994 muncullah Yahoo dan Alta Vista. Sekaligus mereka juga menghadirkan yang namanya fitur web crawler. Secara singkat, web crawler ini berfungsi sebagai penyaring konten-konten sehingga konten yang dihasilkan oleh search engine adalah konten-konten yang benar-benar relevan dengan apa yang kita ketikkan di search engine. Lalu, pada tahun 1998, Larry Page dan Sergey Brin meluncurkan sebuah search engine bernama Google. Google yang saat itu baru muncul langsung menyaingi para pesaingnya. Hingga saat ini Google memegang pangsa pasar terbesar secara global untuk search engine paling populer dengan total lebih dari 60% dari keseluruhan pengguna internet. Dan hari ini 4 September 2020 bertepatan dengan genapnya 22 tahun sejak peluncuran search engine Google. Gue akan membahas beberapa fakta menarik seputar raksasa internet ini. Yuk langsung aja kita masuk ke Yuk Kicau. Yuk kita cari tahu. Siapa sih yang nggak kenal Google? Apalagi kalau nanyanya sama anak-anak milenial zaman sekarang, pasti tahu tuh yang namanya Google. Tapi sayangnya masih banyak nih yang nggak tahu siapa sih sebenarnya para jenius di belakang raksasa internet ini. Kebanyakan anak-anak milenial pasti tahu Microsoft itu Bill Gates, Apple itu Steve Jobs, Tesla Elon Musk. Tapi begitu ditanya Google, siapa ya? Pendiri Google adalah dua orang mahasiswa dari University of Stanford, yakni Larry Page dan Sergey Brin. Lawrence atau Larry Page lahir di East Lansing, Michigan pada 24 Maret 1973. Ayah Larry Page adalah seorang pelopor ilmu komputer dan pelopor kecerdasan buatan atau AI. Sedangkan ibunya adalah seorang pengajar di bidang pemrograman komputer. Terlahir dari kedua orang tua, pecinta komputer membuat Larry Page juga berfokus dengan bidang ilmu komputer. Sedangkan Sergey Mikhailovich Brin alias Sergey Brin lahir pada 21 Agustus 1973 di Moskow, Rusia. Ayah dari Sergey Brin ini adalah seorang ahli matematika Uni Soviet yang selanjutnya bermigrasi ke Amerika Serikat untuk menghindari persekusi terhadap kaum Yahudi pada tahun 1979. Proyek awal Google adalah ketika Larry Page dan Sergey Brin melakukan penelitian untuk kuliah mereka. Di penelitian itu, mereka meneliti dan menyimpulkan
menunjukkan bahwa hasil pencarian yang paling populer lah yang paling bermanfaat. Jadi sebelumnya hasil pencarian di search engine lain tuh nggak diurutin dari yang paling populer, yang penting relevan aja. Nah, proyek penelitian mereka itu adalah membuat search engine yang mengurutkan hasil dari yang terpopuler. Awalnya, proyek search engine mereka dinamakan Backrub. Dan hasil karya mereka ini, Backrub ini, diapresiasi dan dipakai untuk mengolah data-data yang ada di University of Stanford. Awalnya nggak ada tuh niat mereka untuk menjadikan karya mereka ini sebagai lahan bisnis. Sudah dipakai dan diapresiasi sama pihak kampus aja mereka udah seneng. Nah, ada sebuah fakta di balik nama Google yang sekarang familiar banget nih kita denger. Setelah dipakai sama pihak kampus untuk mengolah data-data, ternyata Backrub ini mengalami kerusakan karena nggak sanggup untuk melayani permintaan data-data di University of Stanford. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk mengembangkan dan menyempurnakan Backrub. Dan mereka juga sepakat untuk mengubah nama proyek mereka dari semula Backrub menjadi Google. Pengambilan nama Google ini diambil dari istilah matematika, yaitu angka 1 lalu diikuti 100 angka 0, jadi 1 0 0 0 0 0 0 0 sampai 100. Penggunaan nama tersebut memiliki arti bahwa Google memiliki misi sebagai tempat informasi yang tidak terbatas. Nah, dari sinilah mereka sadar kalau Google ini ternyata bermanfaat bagi kemaslahatan manusia. Setelah itu, mereka mencoba untuk menggait investor untuk mendanai proyek Google ini. Tentu aja perjuangan mereka menggait investor untuk proyek Google ini bukan hal mudah. Udah cari investor kemana-mana tapi tetap aja belum ada yang tertarik. Akhirnya mereka berkesempatan untuk mendemokan proyek ini ke Andy Bechtolsheim, sang pendiri Sun Microsystems yang sekarang sudah diakuisisi oleh Oracle. Ternyata Andy tertarik dengan Google karena menurutnya search engine ini mempunyai peluang besar di dunia maya. Andy pun melayangkan cek sebesar 100.000 US dollar untuk mendanai proyek Google. Tapi ada kejadian yang nggak disengaja. Ketika Andy menulis cek senilai 100.000 US dollar tersebut, Andy salah menulis ejaan Google jadi Google. Awalnya Larry dan Sergey ini bingung, tapi akhirnya berkat negosiasi yang intens, mereka nerima kalau search engine mereka diganti namanya dari Google ke Google secara nggak sengaja. Jadi nama Google ini dihasilkan karena seseorang typo. Kalau typo gini bagus ya, coba kalau typo kayak anak-anak zaman sekarang, gara-gara M sama N deketan mau nulis nemenin jadi udahlah. Selanjutnya, di balik kejayaan Google saat ini, kalian tahu nggak kalau dulu Google tuh sempat mau dijual sama Larry Page? Bahkan hampir kejual. Jadi Larry Page ini kan tadi awalnya memang nggak ada pikiran untuk menggunakan proyek Backrub ini menjadi sebuah ladang usaha. Orang dia pikir ini cuma proyek penelitian untuk kampus kok. Larry berusaha menjual proyek Backrub itu ke perusahaan search engine Excite yang tadi gue bilang tuh, yang berdiri tahun 1993. Larry nawarin Backrub ini seharga 1,6 juta US dollar. Tentunya angka ini jauh lebih kecil daripada angka perusahaan Google saat ini. Udah gitu 1,6 juta US dollar ini nggak semuanya diterima sama Larry. Dari 1,6 juta US dollar ini, sebanyak 700.000 US dollar diterima Larry dalam bentuk saham. Lalu sebanyak 300.000 US dollar akan diberikan kepada University of Stanford. Dan Larry cuma dapat cash sebanyak 600.000 US dollar. Jadi waktu itu Larry mengirimkan surat promosi ke investor utama Excite, Vinod Khosla. Dia bilang kalau Backrub ini bisa meningkatkan traffic Excite sebanyak 10%. Selain itu, Larry juga menawarkan dirinya untuk bekerja di Excite selama 7 bulan. Karena setelah itu dia harus balik lagi ke kampus untuk melanjutkan kuliahnya. Sayangnya, promosi Larry ditolak sama CEO Excite, George Bell. George Bell bilang kalau Backrub ini sebagai search engine terlalu efektif. Hal itu ditakutkan berdampak buruk bagi bisnis periklanan yang sedang digeluti Excite. Bahkan George Bell ini malah nawar Backrub sebesar 750.000 dolar. Menurut George Bell sih saat itu dia hanya membutuhkan sebuah search engine yang kemampuan kerjanya hanya 80% dari kemampuan kerja Excite. Akhirnya Larry pun berhenti untuk mempromosikan Backrub. Dan barulah Larry ini sadar kalau Backrub ini dibutuhin banyak orang berdasarkan banyaknya permintaan
permintaan di University of Stanford yang sampai bikin rusak itu. Setelah bertahun-tahun akhirnya Backrub pun berevolusi menjadi Google dan menjadi search engine atau mesin pencari terbesar di dunia. Dan sekarang nilai perusahaan Google berkali-kali lipat dari angka yang pernah dia tawarin saat itu. Total nilai perusahaan Google saat ini mencapai 350 miliar US dollar. Bayangin kalau dulu Larry Page jadi ngejual Backrub. Mungkin gak ada nih yang namanya search engine Google. Emang ya Tuhan tuh suka ngasih kejutan kebaikan lewat hal-hal yang tidak terduga. Kayak Larry Page ini awalnya produknya ditolak, sekarang malah jadi yang terbesar. Next, seiring bertumbuh pesatnya Google menjadi raksasa internet, Google pun melebarkan sayapnya dengan sangat cepat hingga menghasilkan berbagai produk jasa sampai mengakuisisi beberapa perusahaan. Gak nanggung-nanggung lur, beberapa perusahaan besar yang udah punya nama turut jadi salah satu yang berhasil diakuisisi sama Google. Gua bakal sebutin nih beberapa perusahaan besar yang berhasil diakuisisi sama Google. Yang pertama sekaligus yang terakhir diakuisisi sama Google adalah Fitbit. Mungkin beberapa dari kalian udah nggak asing nih ketika dengar nama Fitbit. Perusahaan yang berfokus ke produk-produk smartwatch ini resmi diakuisisi Google dengan total nilai 2,1 miliar US dollar. Akuisisi Google terhadap Fitbit ini dibilang sebagai akuisisi terhebat yang pernah dilakukan oleh Google. Nah, melalui akuisisi ini udah jelas kan kayaknya dalam waktu dekat ini Google akan merilis perangkat wearable baru kayaknya nih. Perangkat ini bisa jadi seperti yang dirumorkan, Google akan merilis Pixel Watch yang akan mendampingi generasi handphone Google Pixel selanjutnya. Bisa jadi Pixel Watch ini juga akan menjadi pesaing berat bagi Apple Watch dan perangkat wearable-nya Samsung kayak Gear Fit S dan Gear Fit. Selanjutnya, banyak orang yang ngira kalau sistem operasi Android itu memang Google yang buat. Padahal sistem operasi Android adalah buatan perusahaan Android Inc. Android awalnya dibuat oleh Andy Rubin, Rich Miner, Nick Search, dan Chris White dengan tujuan mengalahkan sistem operasi Symbian yang saat itu ada di handphone Nokia. Terbukti pada tahun 2005 Google mengakuisisi Android senilai 50 juta US dollar dan Android resmi dirilis pada tahun 2008 dan kini Android menjadi salah satu sistem operasi handphone yang mendominasi pasar sistem operasi di dunia, bahkan mengalahkan sistem operasi iOS buatan Apple. Selanjutnya, aplikasi yang sedang kalian pakai ini, yang kalian pakai buat nonton video ini, YouTube juga salah satu perusahaan yang diakuisisi sama Google. Sama kayak Android tadi, banyak orang yang ngira kalau YouTube ini memang buatan Google. Padahal YouTube ini dibuat oleh 3 orang mantan karyawan PayPal, Jawed Karim, Steve Chen, dan Chad Hurley pada tahun 2005 silam. YouTube resmi diakuisisi Google dengan nilai 1,65 miliar US dollar pada tahun 2006. Dan kini YouTube beroperasi sebagai anak perusahaan Google. YouTube pun kini menjadi produk yang paling laris dan yang paling banyak digunakan. Coba bayangin kalau dulu YouTube nggak diakuisisi sama Google. Mungkin nggak ada tuh yang namanya Google AdSense. Dan mungkin sedikit yang mau jadi YouTuber atau mitranya YouTube. Itulah beberapa perusahaan besar yang akhirnya diakuisisi sama Google. Dari sini kita bisa belajar ya. Yang penting lu berkarya aja dulu. Rezeki mah ngikutin. Sebenarnya masih ada beberapa perusahaan besar yang akhirnya diakuisisi sama Google kayak Motorola, HTC, dan lain-lain. Tapi di konten ini gue ceritain yang perusahaan-perusahaan besar aja ya. Next, manusia emang gak ada puasnya. Itulah sifat alami manusia. Ketika kalian berhasil mengembangkan sebuah perusahaan teknologi raksasa seperti Google, pasti ada beberapa orang yang mempunyai ambisi lebih besar lagi. Itulah yang dialami oleh salah satu pendiri Google yakni Sergey Brin. Dia terobsesi untuk mengalahkan penuaan dan disebut-sebut dia memiliki impian untuk hidup selamanya atau setidaknya hidup lebih lama daripada manusia pada umumnya. Wow, jujur ini sih yang paling bikin gua kaget. Sergey Brin yang saat ini berusia 46 tahun merasa kalau penuaan dan kematian bisa diatasi dan yang bisa mengatasinya adalah teknologi. Salah satu langkah yang ia lakukan untuk memenuhi ambisinya ini adalah mendukung gerakan National Academy of Medicine. Akademi ini fokus pada riset untuk menghentikan penuaan selamanya. Dilansir oleh Daily Mail, sudah banyak tokoh papan atas dan pesohor yang terlibat dalam gerakan ini seperti aktris Goldie Hawn dan musisi Moby. Untuk menjalankan riset itu, akademi ini membutuhkan dana yang gak sedikit, sekitar 25 juta US dollar atau sekitar 360 miliar rupiah.
Ambisi Sergey Brin ini kayaknya besar banget. Pada tahun 2013, diluncurkanlah anak perusahaan bernama Calico. Perusahaan kesehatan yang berfokus pada masalah penuaan, penyakit lansia, dan umur panjang. Dana 1 miliar US dollar atau sekitar 14 triliun rupiah pun dikucurkan oleh Google untuk mendanain riset Calico ini. Salah satu kantor berita ternama yakni Times menulis tentang ambisi Sergey Brin ini dengan judul yang cukup provokatif. Can Google solve that? Apakah dengan uang triliunan rupiah Google bisa memecahkan masalah kematian? Gak sedikit pihak yang menyindir Google saat meluncurkan Calico. Salah satunya adalah Yuval Noah Harari, seorang sejarawan dari Israel yang terkenal dengan bukunya yang berjudul Sapiens. Di salah satu bukunya yang berjudul Homo Deus, Harari menulis bahwa Google tidak akan bisa memecahkan masalah kematian jika sudah pada waktunya. Lalu Sergey Brin pun membalas sindiran tersebut dengan hanya berkata, "Saya tidak berencana untuk mati." Well, dari statementnya Sergey Brin itu sebenarnya rada ambigu ya, karena dia nggak bilang kalau dia mau hidup selamanya. Dia cuma bilang, saya nggak punya rencana untuk mati. Ya bener juga, karena kan manusia nggak tahu kapan dia mati, nggak bisa ngerencanain. Cuma Tuhan kan yang tahu kapan manusia meninggal. Well, itulah tadi fakta tentang raksasa internet Google yang saat ini merajai pasar internet yang mau gue kasih tahu ke kalian. Sebenarnya masih banyak fakta-fakta tentang Google yang sebenarnya agak aneh ya, tapi itu fakta. Selain itu, dari kisah inspiratif para pendirinya juga kita bisa ambil pelajaran. Awalnya cuma mau buat yang bermanfaat, jadi sumber rezeki. Ya kan awalnya mereka tuh cuma bikin penelitian yang bermanfaat buat kampus. Taunya malah jadi rezeki kan buat mereka kan. Dan dengan peristiwa hampir dijualnya Google juga kita bisa ambil pelajaran tuh. Kalau Tuhan emang suka ngasih kejutan lewat sesuatu yang kita pikir awalnya tuh nggak enak. Tuhan tuh paling tahu apa yang kita butuhin. Jadi kalau hari ini lo ditolak, disepelein, nggak usah khawatir. Mungkin memang bukan di situ tempat lo. Bayangin kalau dulu Backrub dijual, nggak ada tuh yang namanya Google sekarang nih. Ya kan? Maka dari itu, baik buruknya suatu peristiwa tergantung gimana lo mengambil langkah untuk menanggapi peristiwa tersebut. Gue Tio Lesmana, sampai jumpa di Yuki Chow episode berikutnya. Happy 22nd anniversary buat Google. Bye!